Cuaca buruk memicu bencana banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di permukiman warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer hingga merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Modifikasi cuaca rencananya hingga akhir pekan nanti. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Tak hanya modifikasi cuaca, tapi gerakan bersih-bersih saluran air dan penghubung juga dilakukan untuk meminimalisasi banjir. Wali Kota Jakarta Selatan menyebut penyebab utama banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan kali di beberapa wilayah. Adapun solusi sementara yaitu membuat tanggul. Kemarin kita ketahui hujan 1 hari, ya, hujan tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau jembatan di tali air dan di saluran. Yang pada hari ini kita kerjakan, memastikan minimalisir terjadinya genangan banjir warga, terutama akibat hujan lokal, ya, hujan kiriman. Kalau hujan kiriman kan kali kan agak sulit, ya, kiriman, tapi yang kita upayakan yang hujan lokal ini, ya. Tidak hujan, warga tidak terdampak banjir, bagi pengobatan terutama sarana prasarana berdaya air dan SDA. Pekan ini, warga akan kembali menikmati libur panjang mulai Jumat esok seiring adanya peringatan Isra Mi'raj yang menjadi hari libur nasional. Warga akan kembali menikmati libur panjang 3 hari. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga Senin 19 Januari pekan depan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Warga pun diminta waspada. Cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung dalam sepekan ke depan, artinya dari tanggal 13 yang lalu ini masih berlangsung hingga 19 Januari. Ini cuaca seperti apa? Yaitu utamanya adalah hujan lebat hingga sangat lebat dan ini hampir meluas seluruh wilayah Indonesia. Tapi khusus untuk DKI Jakarta ini juga masuk dalam satu provinsi yang perlu peningkatan kewaspadaan. BMKG juga mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah dengan destinasi wisata. Kemudian saya juga melihat ada fenomena yang saat ini perlu kita cermati dari analisis streamline ataupun angin 3000 feet. Itu kami mendeteksi adanya konvergensi khususnya di atas Banten, kemudian DKI Jabodetabek dan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Ini dengan kecepatan yang cukup lumayan, yaitu berkisar antara 24 hingga 34 knot, ya. Nah, ini juga akan memberikan dampak bahwa daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu akan memiliki potensi angin kencang. Nah, kami juga melihat di sebelah selatan Samudra Hindia ini ada low pressure area, yaitu di selatan Jawa Timur ataupun Bali, ya. Ini ada low pressure area yang baru muncul 2 hari yang lalu. Sedangkan di wilayah utara kami memiliki mendeteksi adanya bibit siklon tropis 91S, yaitu di wilayah Maluku Utara, ya. Ini juga akan memberikan dampak hujan di sana. Tak hanya warga, pemerintah dan semua pihak diimbau waspada akan peringatan cuaca ekstrim yang terjadi selama libur panjang, termasuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara